Yahoo, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Ras 12 ya. Nah, jadi ya, apa yang akan kalian lakukan bila kalian tidak bisa tidur di malam hari dan kalian memutuskan untuk pergi keluar berjalan-jalan? Namun naasnya di luar tersebut kalian malah bertemu dengan seorang gadis vampir. Apa yang akan segera kalian lakukan? Jadi pada video kali ini nih, aku ingin membahas atau mereview episode kedua dari anime yang berjudul Yofukashi no Uta atau animenya Call of the Night. Jadi pada episode kedua kali ini masih menceritakan tentang Yamori yang berusaha agar bisa jatuh cinta lah kepada si Nanakusa atau si gadis vampir ini kan. Namun tetap saja pada episode kedua ini sama seperti season sebelumnya, maksudnya pada episode yang pertamanya, si Yamori dan juga Nanakusa masih saja selalu beradu pendapat. Ya, masalah mereka ini hal sepele sih bisa dibilang. Namun pada episode kedua ini lebih menceritakan tentang bagaimana cara atau bagaimana solusi agar si Yamori dan juga Nanakusa bisa bertemu satu sama lain dengan mudah tanpa mencari kemanapun atau tanpa berkeliaran kemanapun mencari satu sama lain ya. Jadi nggak sulit lah, tinggal dipanggil habis itu datang berjanjian di satu tempat gitu kan. Nah, mereka juga pernah nih mencoba berbagai macam cara. Mulai dari menggunakan semacam alat seperti walkie-talkie atau radio gitu. Habis itu berjanjian di satu tempat atau membuat perjanjian gitu kan. Lalu juga bisa menggunakan telepon. Namun ternyata telepon yang dimiliki si Nanakusa ini adalah telepon zaman dulu. Jadi kayak teleponnya ini memang benar-benar besar. Jadi kayak telepon pisang gitu lah bentuknya. Si Nanakusa ini karena dia seorang gadis vampir mungkin dia tidak terlalu perlu lah dengan yang namanya teknologi ya. Karena kan tugas dia cuma mengisap darah dan juga berkeliaran di malam hari gitu. Ada satu hal yang unik yang aku dapatkan pada episode kedua kali ini. Yang dimana si Yamori sudah mulai menyadari kalau misalnya si Nanakusa ini kalau misalnya sudah menyangkut tentang masalah percintaan atau asmara, dia akan langsung malu-malu atau ngeblas gitulah. Namun bila dia tentang hal-hal mesum, dia malah akan, ya bisa dibilang dia malah lebih berani gitu kan. Dan juga si Nanakusa ini entah kenapa dia selalu suka bilang tentang esek-esek atau segala macamnya. Padahal dia sendiri belum pernah melakukannya setahu aku ya. Kayak kalau dari yang aku lihat si Nanakusa ini belum pernah melakukannya. Dia cuma pernah mengisap darah seseorang gitu kan. Padahal si Nanakusa ini bajunya itu you can see atau bajunya itu minim untuk bahan-bahan bajunya kan atau bisa terlihat lah bagian tubuhnya. Namun ternyata bila dia mengungkit tentang hal mesum atau tentang hal asmara cinta, dia malah akan langsung ngeblas atau langsung malu-malu. Ini nggak jelas di vampir ya. Padahal dia sering menggoda si MC tentang hal mesum atau tentang asmara, tapi dia sendiri ketika dibalas dengan si MC tentang masalah cinta, dia malah akan ngeblas atau langsung malu. Aneh si Nanakusa ini. Nah, dan juga nih, di episode kedua kali ini, si Yamori sepertinya dia sudah mulai peka atau sudah mulai menyadari lah perasaan dia kepada si Nanakusa. Namun bisa dibilang dalam hal tertarik gitu kan. Dan hubungan mereka ini ternyata dari yang kenalan sudah mulai bertingkat menjadi pertemanan. Awalnya aku kira pada episode pertama itu mereka sudah berteman. Ternyata mereka belum berteman kan, ternyata baru perkenalan gitu. Aneh banget lah. Dan juga si Nanakusa dia mulai jujur kalau misalnya ketika pertama kali dia mencoba darah atau mulai mencoba darahnya si Yamori ini, dia tidak bisa lagi atau tidak maulah mengisap darah orang lain. Jadi dia hanya fokus untuk mengisap darah atau hanya ingin meminum darah atau memakan darahnya si Yamori. Dia nggak mau memakan darah dari manusia lain mulai sejak dia meminum darah si Yamori kan. Dan juga pada episode kedua kali ini ada satu hal lagi yang menarik untuk aku ya. Yang dimana kan si Yamori ini dia memiliki semacam alat walkie-talkie atau semacam alat radio itu namun dia berbentuk jam. Nah pertanyaan aku di dunia nyata di mana kita bisa membeli alat yang seperti itu. Soalnya di Indonesia aku nggak pernah melihat ada hal seperti itu atau alat yang seperti itu lah. Aku juga pengen beli gitu, di mana bisa beli alat yang seperti itu. Soalnya keren gitu kan bisa ngajak teman main kayak gitu atau ya mungkin buat drama atau gimana gitu. Jadi kesannya itu kayak seperti mata-mata atau spy gitu kan. Nah, sepertinya pada episode ketiga kita akan segera bertemu atau akan segera berkenalan dengan satu karakter baru pada anime ini. Yang dimana kemungkinan besar karakter baru ini merupakan teman sekelasnya si MC atau si Yamori kan.
Karena kalau misalnya melihat kemunculannya pada akhir episode kedua anime Yofukashi no Uta ini, dia sepertinya memiliki jam tangan yang sama, atau mungkin saja itu adalah jam tangan yang dimiliki oleh si Yamori dulu. Nah, kemungkinan besar si cewek inilah atau si karakter baru inilah yang mengambil jam tangan walkie-talkie milik si Yamori dulu ya. Karena sistem dari jam tangan walkie-talkie ini adalah jaraknya maksimalnya itu 150 meter. Mungkin saja si gadis ini atau si karakter baru ini kesulitan dulunya untuk mencari siapa pemilik jam tangan satu lagi atau lawan dari jam walkie-talkie ini. Namun secara kebetulan dia malah bertemu dengan si Yamori ketika dia tidak sengaja mungkin memencet atau mungkin memang sengaja dia memencet agar bisa mencari lokasi dari pemilik jam tangan ini. Karena kan batasan jaraknya itu 150 meter. Ya, jadi ya mungkin segini saja lah untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.